Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di mana sebelumnya saya akan memperkenalkan Bapak fasilitator kami, yaitu Pak Suyatna, dan juga PP kami, yaitu Ibu Yu. Di sini kami anggota kelompok 2 yang terdiri dari pertama Pak Eka, ada Pak Rizal, kemudian ada Ibu Yeni, Ibu Erni, dan saya sendiri Ibu Tika. Di awal diskusi kemarin, kami masing-masing anggota kelompok menyampaikan apa yang menjadi visi bersama kami untuk murid di masa depan. Kemudian kami menyepakati satu visi yang menjadi visi bersama, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan berkebinekaan global. Berdasarkan visi tersebut, kita membuat satu pernyataan prakarsa perubahan, yaitu yang berjudul mewujudkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Kemudian kita merancang satu rencana perubahan sesuai alur baja. Di mana kita tahu alur baja terdiri dari 5 tahapan, di mana yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Dalam tahap ini dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Di sini kita menyusun 3 pertanyaan, yaitu apa yang harus dilakukan untuk membuat lingkungan sekolah sebagai sumber belajar bagi peserta didik, mengapa perlu membuat lingkungan sekolah sebagai sumber belajar bagi peserta didik, bagaimana mewujudkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Untuk mengetahui jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut, kita membuat daftar tindakan yang akan dilakukan, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai sumber belajar, dan yang terakhir mencari tahu siapa dan berkolaborasi dengan warga sekolah yang telah pernah memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Tahap kedua yaitu ambil pelajaran. Dalam tahap ini dilakukan untuk menemukan kekuatan atau potensi yang terbaik dari apa yang telah ada. Di sini kita menyusun 4 pertanyaan, yaitu siapa yang menginspirasi dalam mewujudkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, aktivitas apa saja yang membuat murid nyaman berada di lingkungan sekolah, situasi bagaimana yang membuat anak nyaman belajar di lingkungan sekolah. Nah, untuk mengetahui jawaban dari keempat pertanyaan tersebut, kita menyusun tindakan, yaitu menggali informasi siapa warga sekolah yang menginspirasi dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, mendiskusikan dengan warga sekolah tentang saran yang diinginkan, dan yang terakhir melibatkan murid melakukan survei di lingkungan sekolah untuk mewujudkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Tahap ketiga yaitu gali mimpi. Dalam tahap ini kita mendapat gambaran bayangan masa depan yang akan terjadi apabila prakarsa perubahan ini telah terjadi. Pertanyaannya ada 3, yaitu apa saja kegiatan yang dapat dilakukan jika lingkungan sekolah menjadi sumber belajar terwujud, apa yang perlu dilakukan agar lingkungan sekolah menjadi sumber belajar yang nyaman, terawat, dan bisa menarik minat murid untuk beraktivitas di lingkungan sekolah. Bagaimana perasaan murid apabila lingkungan sekolah menjadi sumber belajar sudah terwujud? Nah, untuk mengetahui jawaban pertanyaan tersebut, kita membuat daftar tindakan, yaitu menanyakan harapan dan perasaan murid jika mempunyai lingkungan sekolah sebagai sumber belajar yang nyaman dan menyenangkan, membuat desain lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan bersama murid, dan yang ketiga, menjadikan alam lingkungan sekolah sebagai guru dalam pelajaran. Tahap keempat yaitu jabarkan rencana. Dalam tahap ini kita menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan.
Maka ada 3 pertanyaan yang kami susun, yaitu pertama, langkah apa saja yang harus dilaksanakan untuk menyiapkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat lingkungan sekolah sebagai sumber belajar yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Yang ketiga, komponen pendukung apa saja yang dijadikan sebagai sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah. Untuk mengetahui jawaban pertanyaan tersebut, kita menyusun daftar tindakan atau penyelidikan, yaitu membuat capaian yang realistis atau time schedule setiap minggunya. Menyusun kesepakatan bersama agar lingkungan sekolah tetap menjadi sumber belajar yang nyaman dan menentukan komponen pendukung sumber belajar. Tahap terakhir yaitu atur eksekusi, yaitu menentukan siapa yang akan berperan. Nah, ada 4 pertanyaan. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran masing-masing stakeholder dalam mewujudkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar yang nyaman dan menyenangkan? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar lingkungan sekolah tetap menjadi sumber belajar yang nyaman dan menyenangkan? Berapa lama dan kapan akan mulai mewujudkannya? Maka untuk mengetahui jawaban pertanyaan tersebut, ada daftar tindakan yang telah kita susun, yaitu mengajak stakeholder yang terlibat untuk mewujudkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar yang nyaman dan menyenangkan, menyusun tim kerja dan deskripsi tugas tiap anggota, dan menentukan tenggat waktu untuk penyelesaian tugas. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.